Sotihotu Namo Buddhaya. Tema hari ini mengenai past, now, and future. Ini kalau di Indonesia kan berarti masa lalu yang berkaitan dengan masa kini juga berpengaruh terhadap masa depan. Yang selama ini banyak orang ketahui, masa lalu pasti ada berkaitannya dengan kehidupan ini, yaitu kenapa saat ini kita bisa merasakan ada yang hidupnya enak, bahagia, ada yang hidupnya sedih, menderita, penuh kekecewaan, dan segala macam. Itu semua ada sebab dari masa lampau. Tidak ada sebab tanpa akibat. Maka itu yang di kehidupan saat ini yang terjadi dan dirasakan oleh kita semua, itu adalah akibat dari yang sudah kita pernah lakukan dari masa lampau. Dan itu bisa kita rasakan di saat ini. Jadi yang saat ini dirasakannya hidupnya penuh menderita, penuh kebahagiaan, itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri di masa lampau. Sedangkan bagaimana cara mengetahui untuk masa depan kita? Itu lihat apa yang sudah kita lakukan di kehidupan saat ini. Karena apapun yang kita lakukan di kehidupan saat ini, semua diawali dari pikiran. Jadi kalau kita suka berpikir yang buruk, maka kita sudah membuat satu tanaman karma buruk, bibit karma buruk. Itu melalui pikiran. Yang kedua, kita kalau melakukan perbuatan buruk melalui ucapan, itu udah dua. Jadi dari pikiran akan timbul ke ucapan. Itu udah dua. Dari ucapan dilakukan pula perbuatan buruknya. Itu tiga. Makanya sekali kita melakukan perbuatan buruk, kita sudah membuat 3 bibit karma buruk. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, dari bibit itu tumbuhlah pohon. Pohon akan ada buahnya. Buahnya itulah yang kita terima. Ada yang berbuahnya di satu kehidupan dan kehidupan berikutnya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, pikirkan baik-baik. Karena itu akan ada dampaknya di kehidupan ini, kehidupan berikutnya, kehidupan depannya lagi terus. Maka itu kehidupan kita nggak pernah selesai. Karena kita selalu menanam, tidak hanya yang buruk, yang baik pun sama. Semua diawali dari pikiran. Ketika kita berpikir baik, maka ucapan baik dan perbuatan pun baik. Jadi untuk yang sekarang ke masa depan, kita harus kondisikan yang baik. Yang sudah terjadi di past life, ya udah, kita nggak bisa ulang. Tapi kita bisa perbaiki untuk saat ini hingga masa depan. Yang biasa yang saya lakukan, apa sih untungnya mengetahui kehidupan lampau kita? Untungnya mengetahui kehidupan lampau kita itu, kalau buat saya pribadi, mencari tahu penyebab akar masalah dari yang terjadi di saat ini. Ada orang yang merasakan saya sudah banyak berbuat baik, tetapi tidak merasakan apa hasil dari yang sudah saya lakukan ini. Itu dikarenakan tanaman perbuatan buruk di masa lampaunya masih sangat banyak, dan di kehidupan ini masih harus menerima buahnya. Jadi ketika lakukan perbuatan baik di kehidupan saat ini, janganlah terlalu berharap berlebihan. Lakukan terus perbuatan baik, karena kalau sudah waktunya karma ini berbuah, kita tanpa meminta pun kita sudah mengalami hal yang enak, hal yang bahagia. Rezeki lancar, apapun yang diinginkan terjadi. Bertekad A sampai Z, semuanya berjalan dengan baik. Tapi kalau karma buruk kita
berbuah dan karma baik ini belum waktunya. Jadi ya ketika kita berbuat baik, yang terjadi apa? Karma buruk berbuah terus. Ketika karma buruk berbuah terus, jangan pernah menyesali perbuatan baik yang sudah dilakukan. Karena apa? Itu akan mengurangi nilai dari hasil perbuatan kita yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita merasakan penderitaan yang belum selesai, sadari dan berusahalah menerima ini karma burukku dari masa lampau yang saya harus jalani dan saya harus terima. Suka tidak suka, benci tidak benci terhadap yang dialami saat ini, itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Kalau kita saat ini di kehidupan ini sering ditipu orang, sering disakiti orang, difitnah orang, dikecewakan orang, itu karena kita dahulu pernah berbuat demikian terhadap orang lain. Jadi nggak perlu kesel ketika kita ditipu, ketika kita disakiti, dibenci, difitnah. Kita cukup sadari. Dan kebanyakan orang saat ini itu malah secara membabi buta suka membalas. Orang ini menipu, tidak senang, dilaporin ke sini-sini sampai ya misalkan kasusnya ke tingkat yang lebih tinggi, tapi tetap orang ini tidak akan bayar. Karena apa? Ada yang karena memang dia ekonominya sedang tidak bagus, memang ada yang memang dia sudah tidak niat membayar. Jadi ada banyak macam sebab di kehidupan ini. Dan apa yang terjadi terhadap orang yang menipu kita di kehidupan ini? Dia sedang membuat karma buruk yang baru untuk kehidupan berikutnya. Jadi kita tidak perlu menghukum orang yang telah berbuat buruk terhadap kita. Biarkan mereka punya karmanya sendiri. Kita balas, kita tidak akan pernah selesai berhubungan dengan orang ini. Yang ada terus terjadi keterikatan, bahkan bisa menjadi musuh karma di kehidupan berikutnya. Karena ada yang memang di kehidupan ini juga hidupnya kaya raya, sejahtera, tapi dia memiliki sifat yang sangat jahat. Kalau orang yang demikian itu kaya rayanya disebabkan karena perbuatan baik yang dilakukan di kehidupan lampau. Sedangkan sifat jahatnya yang terjadi di saat ini, itu dia sedang membuat karma buruk yang baru. Jadi dia secara tidak langsung mengkondisikan next life ya dia, nanti kehidupannya belum tentu sebaik dan seenak yang saat ini. Jadi kita yang saat ini sedang menjalani karma dari karma lampau, mulailah bisa menerima. Memang tidak semudah itu ya, tapi berusaha. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri kita. Karena pikiran yang baik akan menjadi ucapan yang baik. Ucapan yang baik akan menjadi perbuatan yang baik. Lakukan pikiran baik dan positif ini sebuah hobi dan sebuah kebiasaan. Karena kalau kita menjadi terbiasa berpikir positif, berpikir yang baik, secara tidak langsung kita sudah menimbun karma baik melalui pikiran. Kalau kita sudah sering menimbun karma baik melalui pikiran, secara otomatis ucapan pun lebih banyak yang baik dan positif. Kalau kita beralasan, saya spontan tadi, sorry nggak sengaja ada ngomong ucapan kasar atau ucapan kotor. Spontan tidak spontan itu tetap berasal dari pikiran. Karena pikiran kita berubah per sekian detik. Jadi ketika kita mengucapkan spontan itu seperti sudah ada di pikiran. Dan ketika kita berbuat baik ataupun buruk, itu sudah kita pikirkan. Ada yang
Di kehidupan inilah, terutama saat ini ya, banyak terjadi hal-hal negatif di luaran sana. Entah pembunuhan lah, pencurian, perampokan dan sebagainya macam. Ada yang karena bisikan lah, ada yang karena merasa spontan, ada yang merasa karena desakan ekonomi dan lain sebagainya. Itu semua diawali oleh pikiran yang buruk. Jadi kita mulai dari sekarang kondisikan pikiran yang baik. Karena apa? Selain itu, kita tidak pernah tahu kapan kematian kita menjemput. Dan perpindahan alam ini, setelah saat ini kita manusia, itu dikondisikan oleh pikiran terakhir. Ketika kita sering berpikir baik, hari ini berpikir baik, besok tiba-tiba kita sudah tidak bangun lagi dari tempat tidur, kita bisa terkondisi terlahir di alam dewa. Kenapa? Kita berpikirnya selalu yang baik. Jadi ketika kita mengalami kematian tiba-tiba, pikiran kita baik. Tapi kalau kita sering berpikir buruk, tiba-tiba kematian hari ini juga atau besok atau kapanpun menjemput kita, kita tidak sempat melatih pikiran yang baik, kita langsung jatuh ke alam peta. Di alam peta atau di alam dewa ini, karma kita baru berproses. Lebih banyak karma baikkah? Lebih banyak karma burukkah? Kalau lebih banyak karma baik, sedangkan kita jatuh ke alam peta, ketika sanak keluarga membantu kita dengan pelimpahan jasa, maka kita sangat cepat untuk pindah ke alam dewa atau ke alam manusia. Tapi kalau karma baik kita tidak mendukung, kita sangat lama di alam peta. Begitu juga kita yang terlahir di alam dewa. Kalau sepanjang hidupnya kita banyak berpikir, berucap, dan berbuat buruk, ketika di alam dewa itu hanya sesaat, kita langsung turun ke alam rendah. Bisa sesuai dengan karmanya, bisa ke alam peta, bisa ke alam asura, bisa ke alam binatang, bisa ke alam neraka. Balik ke porsi karma kita masing-masing. Mungkin dari saya cukup sekian dulu, selanjutnya mungkin bisa dilanjut Bante. Ya, selamat siang menjelang sore untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, jadi sebagaimana yang kita lihat di depan sini, topik dari talk show hari ini di sini adalah past, now, dan future. Masa lampau, saat ini, dan yang akan datang. Bagi kebanyakan manusia, apa yang terjadi di masa lampau itu biasanya cukup menarik. Tidak usah jauh-jauh, dari kehidupan duniawi saja. Ya, misalnya pada saat kita sedang sekolah, kita mempelajari apa yang disebut sebagai sejarah. Ya. Kita ingin mengetahui apa yang terjadi di masa lampau. 100 tahun yang lalu, misalnya di Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia? 500 tahun yang lalu, apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu? Ya. Jadi tentang manusianya, sejarah sejarah perkembangan manusia atau suatu bangsa, suatu suku, suatu kelompok. Ya. Bahkan sampai ke sejarah dari alam ini, alam nature. Ya. Jadi umumnya kita merasa tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lampau. Kemudian terhadap kehidupan manusia, karena kita seorang Buddhis, tentu saja kita juga meyakini adanya kelahiran lampau, adanya kehidupan lampau. Seperti yang barusan tadi Meta Wijaya, dia sempat singgung ya bahwa kita memiliki kelahiran lampau. Dan Sang Buddha sendiri ya juga sering menceritakan kelahiran lampau beliau, kehidupan lampau beliau.
Ya, bukan hanya pada saat masa kanak-kanak, tapi dalam kelahiran yang jauh sebelumnya. Pada saat sedang menjalani proses sebagai seorang bodhisatta atau bodhisatwa. Lantas ya di dalam agama Buddha ya cerita-cerita seperti ini semuanya terkumpul dalam cerita apa yang disebut sebagai kitab Jataka. Kemudian kemudian jadi bukan hanya kehidupan Sang Buddha sendiri saja. Sang Buddha juga sering cerita tentang kelahiran lampau dari siswa beliau. Kemudian di zaman modern ini ya cukup banyak juga yang merasa tertarik untuk mengetahui kelahiran lampau mereka. Biasanya yang dewasa ini cukup lazim dilakukan ya seperti melakukan regresi ya. Tadi kalau nggak salah Ibu Meta Wijaya katanya beliau master dalam hipnoterapi. Nah, dalam hipnoterapi ya sering melakukan apa yang disebut sebagai regresi, kalau nggak salah begitu ya. Nah, jadi melalui regresi kita juga bisa mengetahui kelahiran lampau kita. Jadi pada dasarnya ya umumnya orang memiliki rasa ingin tahu terhadap apa yang terjadi di masa lampau, baik itu melalui sejarah, mempelajari sejarah, atau melalui jalur-jalur atau cara-cara yang lainnya. Nah, itu tentang past. Kemudian tentang future. Future pun demikian. Di zaman modern ini, misalnya untuk para ahli ekonomi sering melakukan prediksi pertumbuhan ekonomi suatu negara, suatu wilayah. Barusan tadi saya lihat di media sosial, katanya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan tidak begitu agak turun, tapi di negara lain, misalnya di Myanmar, pertumbuhannya lebih baik. Nah, itu sejenis ramalan sebetulnya, prediksi ya. Tentu saja ya kalau pakai istilah modern sekarang namanya diramalkan secara ilmiah. Ya, bukan hanya main asal tebak saja. Nah, kemudian kalau kita lihat kehidupan Sang Buddha sendiri juga banyak terjadi ramalan. Misalnya pada saat lahir saja, itu sudah juga diramalkan oleh para Brahmana. Jadi orang tua Sang Buddha sendiri mendatangkan sejumlah peramal untuk meramalkan anaknya yang baru lahir ini nanti kelak bisa jadi apa. Ya. Kemudian juga Sang Buddha sendiri waktu pada saat masih hidup ada mengemukakan sejumlah hal yang beliau melihat ini akan terjadi di masa depan. Misalnya Sang Buddha mengatakan nanti sekian ratus tahun yang akan datang, sekian ribu tahun yang akan datang, agama Buddha akan merosot. Kemudian nanti ya setelah sekian lama akan muncul seorang Buddha yang baru yang namanya Maitreya atau Metteyya. Kemudian selain itu juga ya maaf nyontek sebentar. Ya, kemudian Sang Buddha juga meramalkan sendiri kematian beliau, pencapaian parinibbana beliau. Ya, jadi secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa ini memang ada sejumlah hal bisa diprediksi kejadiannya di masa yang akan datang. Dan di zaman modern ini ya banyak cara juga untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Misalnya melihat raut wajah, saya lihat Rusiana matanya seperti ini, alisnya seperti ini, ya kira-kira nanti hokinya bagaimana ke depan 10 tahun ke depan bagaimana, ya kira-kira begitu. Tapi jangan tanya saya tidak tahu ya. Kemudian ada secara tradisional juga ada yang melihat pakzi gitu dari tanggal lahir, bulan lahir, tahun kelahiran, jam waktu kelahiran itu juga konon bisa mengetahui perjalanan hidup seseorang.
Kemudian juga meramal, ya bisa juga kalau secara tradisional juga di kelenteng ada yang namanya ciamsi untuk mengetahui apa yang akan terjadi, misalnya mau buka usaha, lalu tidak tahu nanti bisa berhasil atau tidak, lalu datang ke kelenteng, ya sembahyang kocok-kocok ininya, ya akhirnya dewa memberikan petunjuk. Nah, itu juga sejenis meramalkan apa yang akan terjadi. Kemudian di zaman Sang Buddha juga ada yang namanya Angga Wija. Angga Wija itu pengetahuan tentang bukan organ luar tangan, kaki, dan organ lainnya, penampakan dari luar, dari sana untuk meramal. Ya. Kemudian juga ada Nakata Wija, yaitu melihat bintang-bintang untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu terjadi di zaman Sang Buddha. Ya. Jadi sekali lagi bahwa baik masa lampau orang ingin biasanya sangat tertarik untuk mengetahuinya, masa yang akan datang juga orang cukup antusias untuk mengetahuinya. Cuma sekarang ya tentang melihat masa lampau maupun melihat masa depan itu tentu saja ada yang benar, ada yang salah, ya, ada yang tepat, ada yang kurang jitu. Ya, tentu saja kita yang meyakini apa yang diceritakan oleh Sang Buddha dalam cerita Jataka itu adalah benar adanya. Jadi tergantung siapa yang melakukannya. Kalau Sang Buddha tentu saja itu kita yakini itu sangat tepat. Ya, jadi begitu juga kalau kita meramalkan ekonomi. Jadi seringkali itu tergantung ekonomnya siapa, ya, ekonomnya siapa. Jadi kalau misalnya dia cukup ahli misalnya, ya biasanya orang lebih mempercayai dibandingkan kalau misalnya hanya di pasaran begitu. Ya. Nah, itu tergantung pada sumbernya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa yang terjadi di masa lampau, apa yang akan terjadi di masa depan. Itu semua berpijak pada kita ingin mengetahui apa yang terjadi di masa lampau. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk saat ini, seperti yang barusan tadi Ibu Meta singgung. Jadi kita mengetahui misalnya misalnya saat ini kita mengetahui, dalam kelahiran lampau saya sering melakukan banyak kesalahan, banyak kejahatan. Nah, bisa memahami kenapa saat ini kehidupan saya bisa buruk, bisa menderita seperti ini. Nah, dari sana kita bisa menarik pelajaran. Kemudian walaupun ya dikatakan Sang Buddha juga sering melakukan suatu ramalan apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi menurut pandangan Buddhis itu bukan berarti bahwa apa yang diramalkan itu pasti akan terjadi. Mungkin kalau yang diramalkan oleh Sang Buddha itu pasti akan terjadi karena database dari yang digunakan oleh Sang Buddha itu sangat valid dan sangat luas. Sedangkan bagi orang biasa biasanya mungkin database-nya kurang. Kemudian ada satu kaidah bahwa sebetulnya yang dikatakan yang akan terjadi di masa depan itu bukan sesuatu yang sama sekali tak bisa diubah. Kalau menurut pandangan Buddhis itu masih bisa diubah dengan usaha saat ini, ya, dengan banyak melakukan perbuatan baik, ya, seperti tadi Ibu Meta mengatakan bahwa walaupun misalnya oleh Luciana misalnya diprediksi ini 10 tahun yang akan datang Anda akan mengalami hal-hal seperti ini, tapi kalau misalnya dia banyak melakukan perbuatan baik, ya mungkin bisa mengubah jalan hidupnya seperti itu, ya. Jadi itu selalu tujuan mengetahui apa yang terjadi di masa lampau itu tujuannya untuk saat ini, dan apa yang kita mengetahui,
Kita ingin mengetahui apa yang akan terjadi dan tujuannya juga supaya kita mengetahui nanti tindakan apa yang akan kita lakukan saat ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau misalnya saya diramalkan bahwa mungkin 5 tahun yang akan datang lagi ya saya akan meninggal atau saya akan mengalami kecelakaan misalnya, ya kalau misalnya saat ini saya banyak melakukan suatu perbuatan baik, ya siapa tahu itu bisa mengubah perjalanan apa yang diramalkan. Ya itu sedikit ya. Cerita saya ya tentang masa lampau yang akan datang dan saat ini. Sebagai penutup, saya akan minta Luciana untuk membacakan sebuah syair yang ada di dalam salah satu suta, namanya Mbak apa? Coba silakan. Saya akan bacakan terjemahan bahasa Indonesianya ya. Bade Karata Suta. Tak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu. Tak sepatutnya berharap pada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah hal yang sudah lampau. Dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Seseorang yang dapat melihat jelas hal yang ada di saat ini lewat upaya-upaya tertentu, tanpa goyah, tanpa bergeming, patut selalu mengembangkan hal tersebut hingga tembus. Berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian ada di esok hari. Karena tawar-menawar dengan sang raja kematian bersama pasukan besarnya tiada bagi kita. Para muni yang damai menyebut orang yang hidup demikian, yang bersemangat, tidak malas pada siang dan malam, sebagai ia yang memiliki satu malam yang mulia. Ya, mungkin ada yang setelah mendengar pembacaan syair ini merasa kok kontradiksi ya. Tadi katanya bermanfaat, tapi mengetahui masa lampau itu bermanfaat. Tapi kok Sang Buddha belakangan mengatakan lagi, buat apa mengenang apa yang telah lampau? Buat apa mengetahui, mengharapkan apa yang akan datang? Sebenarnya tidak, kalau kita lihat bahwa ya secara umum kalau kita sudah mengetahui, oke, sudah lepas. Misalnya kadang-kadang mungkin melalui regresi orang mengetahui bahwa dalam masa lampau ini kita adalah sepasang suami istri. Nah, sekarang kalau misalnya sudah dengan pasangan yang lain, ya jangan lagi nanti yang lalu punya nanti dijadikan kembali, lalu yang sekarang ini dilepaskan, bukan begitu. Jadi maksudnya itu adalah bahwa kita mengetahui kita dulu itu adalah suami istri, mungkin sehingga sekarang ya secara feeling ya agak dekat begitu ya. Tapi kalau yang sekarang ya sudah terjadi, ya itu apa yang terjadi masa lampau itu sudah lewat, itu sudah merupakan masa lampau. Jadi jangan lagi mengikat yang saat yang lampau yang sudah lewat begitu. Ya, jadi apa yang telah lampau ya biarkan itu lewat. Yang penting saat ini, usaha saat ini, dan yang akan datang ya walaupun misalnya kita mengetahui nanti kira-kira apa yang akan datang, tapi yang penting saat ini ya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini itu yang paling penting, karena dikatakan bahwa yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Ya, oleh karena itu ya mari kita gunakan hidup kita saat ini sebaik-baiknya sehingga hidup kita saat ini tidak sia-sia. Ya, baik. Oke, silakan 1, 2, 3 tanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Agus Chandra. Yang mau saya tanyakan begini ya. Kita umat Buddha kan sering melakukan pelimpahan jasa, baik itu untuk para leluhur
untuk dewa, untuk sanak keluarga. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kerjanya kita bisa membantu para leluhur kan? Biasanya kan lewat Pak Dana, dia punya cara kerja. Jadi sepertinya para leluhur kita ini sangat tergantung kepada sanak keluarganya yang masih hidup. Karena dalam cerita dalam sutra seperti familinya Bimbisara ya, kalau tidak salah, itu juga tunggu sekian lama kan pada zaman Sang Buddha, pada pelimpahan jasa mengundang Sang Buddha makan kan lupa, rajanya lupa kan, terus malamnya kan di istana itu kan jadi gaduh gitu kan. Rupanya raja ini tidak ingat untuk pelimpahan jasa ke sanak keluarganya yang sudah tunggu begitu lama, ya kan? Jadi kembali saya mau tanya, cara kerjanya ini kita yang masih hidup, ya kita tahu berbuat baik untuk mereka, kita doakan. Berarti seolah mereka sangat tergantung sama yang masih hidup ini. Pertanyaan saya juga sama Bante, sama Meta juga, dua-duanya. Dari segi ini ya, segi dhamma, dari sisi mungkin kalian Meta ya. Makasih. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan pelimpahan jasa sebetulnya, begitu ya? Bagaimana cara membantu mendiang? Membantu mendiang. Sebetulnya tadi sudah sempat disinggung secara ringkas, yaitu pertama-tama kita melakukan suatu perbuatan baik. Kemudian setelah selesai melakukan perbuatan baik itu, bisa langsung selesai pada saat itu, langsung melakukan pelimpahan jasa, atau boleh juga tunggu beberapa waktu baru kita melakukan pelimpahan jasa. Kemudian ya kita setelah itu kita pikirkan mendiang, ya kita pikirkan mendiang, kita arahkan jasa baik ini kepada mendiang, bisa mengatakan dalam pikiran bahwa saya tujukan saya membagikan jasa-jasa kebajikan ini kepada mendiang siapa-siapa atau ke sekelompok makhluk. Ada juga orang menggunakan cara atas nama. Jadi dia melakukan suatu perbuatan baik atas nama mendiang. Nah, itu boleh juga sejenis pelimpahan jasa. Ya, jadi itu kira-kira kira-kira memadai jawaban saya? Sebenarnya mereka yang sudah meninggal kayaknya tergantung ya yang masih hidup. Oh, tergantung masih hidup. Kalau yang terlahir, terutama yang terlahir di alam menderita, tentu saja mereka mengharapkan mereka terbebas dari penderitaannya. Ada sebagian, tapi ada juga nyaman, mungkin ya. Ada yang tidak biasa-biasa saja di sana, tidak merasa mau minta bantuan. Nah, jadi kalau ada yang merasa mau minta bantuan, biasanya kalau saya dengar cerita di masyarakat ya, katanya dia akan menggunakan cara mimpi atau cara memperlihatkan diri atau bagaimana. Tapi sebetulnya ada juga yang ini sebetulnya tidak membutuhkan pelimpahan jasa. Barusan tadi pagi saya dapat satu telepon, ada satu umat di tokonya itu terjadi kesurupan. Jadi karyawannya itu mengalami kesurupan. Waktu itu ya karena dia umat yang sering aktif di wihara, jadi dia dalam benaknya itu ya itu pelimpahan jasa. Ketika dia mengatakan kalau begitu saya melakukan pelimpahan jasa untuk Anda, dia nggak mau. Jadi dia pada saat itu minta makan. Jadi akhirnya diberikan persembahan makanan. Jadi ya mungkin sama seperti ini, ada seorang pengemis yang lapar sedang berada di jalan. Kalau misalnya kita mengatakan
saya bantu Anda, saya sekolahkan Anda, ya. Mungkin saat itu dia tidak perlu sekolah dulu, dia perlu makan dulu. Yang penting ini isinya ada kenyang dulu. Mungkin begitu, ya. Jadi mungkin sama seperti yang ini yang kemasukan tadi pagi itu, ya. Jadi tergantung memang, tergantung apakah makhluknya itu dia butuh pelimpahan jasa atau tidak. Kadang ya di dalam kitab komentar dikatakan bahwa kalau untuk melakukan pelimpahan jasa, untuk mendapatkan efek dari pelimpahan jasa itu sebenarnya juga tergantung karma. Sama seperti yang Anda ceritakan, leluhur dari Raja Bimbisara. Kenapa mereka harus tunggu sampai 2 periode Buddha, kemunculan Buddha, baru bisa mendapatkan pertolongan dari seorang Buddha? Karena karma buruknya itu belum habis. Maksudnya itu belum waktunya untuk mendapatkan pertolongan. Jadi mereka masih harus mengalami penderitaan sekian lama di alam peta. Jadi kalau misalnya ada satu makhluk dia belum mempunyai niat untuk minta bantuan pelimpahan jasa, bisa jadi mungkin karena karma buruknya itu waktu itu belum selesai, belum waktu. Jadi dia masih harus menjalani penderitaan sebagai makhluk yang menderita itu. Sehingga ya dia belum terpikirkan untuk minta bantuan, dibantu dengan pelimpahan jasa. Ya, itu dari saya. Sekarang kita dengar cerita dari Mekta sebagai seorang yang mungkin praktisi juga, ya. Ya, silakan. Tadi yang Bante jelaskan itu sudah cukup jelas ya kok ya. Sebenarnya sama aja sih yang saya lihat juga memang seperti itu. Ada memang si almarhum dia yang butuh, ada juga yang memang yang nyaman di alam peta, ada yang nyaman di alam asura. Karena pernah ada yang dia tuh pas ditanya mau pelimpahan jasa enggak si almarhumnya, dia bilang enggak, saya enggak terima. Jadi ya udah biarkan aja dia menjalani proses karmanya. Kecuali si almarhumnya memang yang dia bersedia dilimpahkan, baru dilimpahkan, dan itu terkondisi dengan karma baik yang dia miliki juga, jadi bisa cepat ke alam yang lebih baik. Gitu aja. Masih mau tanya? Oh, masih mau dong. Ya silakan, Koko berbaju hijau di. Selamat sore. Saya Nyaputra. Saya langsung ke ini. Kita sebagai manusia setiap saat sering menghadapi hal-hal yang sebuah event yang penting atau acara yang penting atau maupun sebuah kompetisi. Di saat sekarang atau masa yang akan datang, kita sering merasakan hal gugup, nervous, ketakutan kayak saya sekarang dalam menghadapi yang akan datang gitu. Saya mau tanya, bagaimana cara efektif untuk menyingkirkan rasa gugup, nervous dan ketakutan itu? Dan juga Meta tadi ada menyinggung soal karma yang dahulu akan menimbulkan kejadian yang akan hari ini terjadi gitu. Jadi kita kan sudah tahu kalau wah saya dulu pernah berbuat hal yang buruk, pada suatu saat yang akan datang saya sudah khawatir pas masa depan yang akan datang itu saya sudah tahu pasti ada hal yang buruk yang terjadi karena saya dulu pernah melakukan hal yang buruk. Bagaimana cara menghilangkan rasa itu? Terima kasih. Ini untuk cara hilanginnya biar tidak terbawa ke kehidupan berikutnya. Di kondisi saat ininya, kalau bisa dari pola pikirnya ini diubah dulu. Karena kalau kita terlalu fokus dengan rasa gugup, nervous dan ketakutannya, itu terus akan masuk ke dalam arus batin. Jadi ketika mau ada acara-acara tertentu itu keluar lagi. Jadi coba diubah dari pola berpikirnya. Ketika menghadapi suatu acara, jangan dipikirkannya
hal-hal yang membuat ketakutan, membuat nervous dan membuat gugup. Jadi dipikirkannya hal-hal yang memang bisa didapat dari acara-acara tersebut. Oke, misalkan kita mau presentasi, terus kita merasa udah yakin dengan apa yang kita mau presentasiin, tapi ketika udah di depan, kita keinget gugupnya kita, ketakutan kita, jadi ngeblank. Nah, kondisi itu yang kita harus balik. Jadi karena kita mau presentasi, kita ubah pikirnya, ini saya mau memberitahu mengenai apa yang sudah saya ketahui. Jadi dengan demikian saya telah membuat karma baik. Karma baik yang dilakukan melalui pikiran, keucapan saya. Pelan-pelan terus dikondisiin seperti itu, pasti akan berubah. Ditambah dengan meditasi kalau bisa. Meditasi cinta kasih terhadap diri sendiri. Karena apa? Berarti di diri sendiri kurang percaya diri. Kalau kurang percaya diri, kita tingkatinnya apa? Kita kembangin meta, cinta kasih di dalam diri. Jadi dengan kita kembangin cinta kasih di dalam diri, rasa kepercayaan diri itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul rasa kepercayaan diri, kita langsung pola pikir kita perbaiki. Yang selama ini berpikir dari sisi negatif terus-menerus, rasa ketakutan dan kegugupan yang berkelanjutan, kita perbaiki. Kita akan munculkan dengan hal-hal yang kita yakin kita bisa. Kita yakin ini bisa membuat hidup saya lebih baik. Gitu aja sih caranya. Simple tapi memang gak gampang. Pelan-pelan ya. Kak ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Chandra. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya bisa mengontrol ucapan, saya bisa mengontrol perbuatan atau sikap gitu. Saya juga bisa memasukkan pikiran-pikiran positif ke kepala saya, tapi pikiran yang negatif itu tidak bisa hilang seperti itu. Pasti ada celah. Mungkin saya masukin pikiran positif sebanyak apapun, pikiran negatif itu pasti kuat sekali jantungnya. Pasti ada gitu. Sebentar ada terbayang gitu. Saya udah coba melawannya dengan masukkan pikiran yang positif, pasti negatifnya tetap masih ada seperti itu. Saya udah pernah coba ikut meditasi segala apa, tapi itu setiap saya pejamkan mata terus saya fokus gitu, masukkan yang positif gitu, ya memang bisa, tapi yang negatifnya tidak pernah hilang seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana solusinya, bagaimana cara mengontrolnya. Baik, terima kasih. Cara yang sudah dilakukan itu udah sangat bagus sekali ya kok ya. Jadi terus aja dilatih, karena memang kita sebagai umat awam yang hidup bermasyarakat, hidup bersosialisasi, itu memang tidak mudah latihannya. Karena kita bertemu dengan karakter setiap orang berbeda-beda. Jadi pikiran-pikiran yang negatif itu pasti akan suka muncul. Kita cukup menyadari, oh pikiran ini lagi muncul. Ya udah sadari, tapi kita tidak perlu kembangkan pikiran negatif ini. Setelah menyadari pikiran negatif yang terjadi, latih lagi. Itu udah sangat bagus sekali kok. Kecuali udah mencapai kesucian, itu baru sangat mudah. Kita yang masih umat awam butuh latihan yang terus berulang. Semangat ya kok, itu udah bagus kok. Lanjutkan. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, bukan yang dikatakan oleh Ibu Meta tadi, bukan hanya umat awam saja, bahkan para biku pun masih sering muncul pikiran yang negatif. Kalau sudah sama sekali tidak ada pikiran negatif, itu sudah suci. Dan untuk mencapai kesucian itu tidak gampang. Itu perlu banyak sekali kelahiran.
Tapi ya walaupun itu dikatakan itu tidak gampang, tapi itu perlu dicoba terus. Kemudian ada satu hal lagi, ya tadi sepertinya tadi sangat ketakutan terhadap pikiran negatif. Ya mungkin gara-gara tadi Ibu Meta mengatakan pikiran negatif bisa menimbulkan karma buruk. Pikiran kita atau batin kita itu sangat aneh. Kita makin takut terhadap sesuatu, kita makin takut terhadap pikiran tertentu, itu dia makin sering muncul. Jadi sama seperti mungkin sama anak. Jadi kalau kita mengatakan jangan lari, justru anaknya itu lebih suka lari. Ya. Pikiran ini begitu juga. Jadi kalau kita makin takut terhadap munculnya pikiran tertentu, itu makin ini. Jadi makanya tadi dikatakan oleh Bu Meta, sadari saja, cukup menyadarinya. Cukup tahu saja, tidak usah menekan. Karena kita pada saat kita menyadarinya, biasanya dia sudah lewat. Ya, tidak mungkin suatu pemikiran tertentu, pikiran negatif tertentu itu terus menerus berada di dalam benak kita. Tidak mungkin. Pasti suatu saat dia pastikan lewat. Seperti yang dikatakan oleh Ajahn Brahm. Ya, saya pikir di sini cukup banyak penggemar Ajahn Brahm. Yang seperti yang dikatakan oleh Ajahn Brahm bahwa let go begitu. Ya, biarkan lewat, biarkan lalu. Ya, biarkan berlalu. Ya, itu sedikit tambahan dari saya. Ya. Ini untuk Ibu Meta, mungkin saya tanya dulu nih, lulus filter nggak gitu ya? Kalau kita bertanya tentang mimpi gitu, lulus filter nggak? Soalnya saya takutnya perlu dilihat ke atas ya, ini lulus filter nggak gitu? Filternya oke. Kalau pertanyaan itu bermanfaat untuk umum, Ya saya nggak tahu bermanfaat sih, yang pasti sih bermanfaat untuk saya. Soalnya ini, tentu saja saya jarang tanya, tapi karena Ibu Meta saya dulu jarang pernah ketemu di Wihara setiap Vajrayana waktu itu dengan Master Anwar. Jadi 14 tahun yang lalu gitu. Jadi saya pengen sekali tanya. Boleh? Ya. Oke. Ya. Ini mungkin pertanyaan agak aneh ya. Saya beberapa bulan lalu sempat dapat mimpi gitu ya Pak. Karena istri saya punya anak kecil, satu SD, perempuan, tidur di atas tempat tidur bersama istri saya tidurnya di lantai bawah gitu ya. Karena anak saya maunya tidurnya tempatnya besar gitu. Suatu saat saya mimpi ada sesosok yang perempuan memakai baju putih gitu ya. Ya tapi dia tidak gelap gitu ya. Kemudian dia seperti keluar dari tubuh saya, kemudian dia pengen masuk lagi gitu. Tapi begitu dia pengen masuk lagi ya gitu ya, saya tidak ada ketakutan ya gitu. Dia sebenarnya pergi tapi dia melemparkan seperti tali tebal gitu ya, seperti tali pramuka, dia mendidik leher saya gitu ya. Kemudian saya gunakan satu jari saya sambil baca tertentu secara Buddhis ya, kemudian lepas. Begitu dia lepas, saya melihat dia masuk di atas tempat tidur, tapi saya nggak tahu siapa yang dia kemana gitu. Kemudian yang terakhir lagi ada satu mimpi saya dapat yang sekarang yang gelap gitu ya. Yang gelap dia dari tempat tidur saya, kemudian dia lepas. Begitu lepas dia lari ke atas tempat tidur. Begitu lari ke tempat tidur, saya merasa bahwa dia ke tempat anak saya gitu. Saya begitu ke tempat anak saya merasa dari tempat anak saya itu ada cahaya besar, kemudian kayak dia terbentang dan keluar dari tempat tidur gitu, dari kamar tidur kami gitu. Nah, dan saya minta ini sekedar bunga mimpi atau memang ada sesuatu yang berhubungan dengan mistik gitu. Nah, itu mungkin ke Ibu Meta gitu. Nah, itu aja pertanyaan, terima kasih. Saya jawab secara umum ya kok ya. Kalau yang seperti itu biasanya makhluknya beneran datang, tapi dia tidak benar-benar masuk ke dalam tubuh. Jadi dia hanya datang ke dalam mimpi, kasih tahu ada kehadirannya dia. Jadi kalau bisa sih memang setiap hari ada baca parita sebelum tidur. Karena biar kita tidak mimpinya yang buruk, yang serem, dan tidak didatangin makhluk yang tujuannya mengganggu ke dalam mimpi kita. Mungkin kalau luhur bisa, tapi kalau makhluk yang mengganggu, dia udah ada filternya karena kita baca parita dulu. Kitab suci agama Buddha dikatakan ada 4 jenis mimpi. Mimpi yang pertama itu mimpi biasa. Itu biasanya itu dari pengalaman lampau. Ya. Kemudian mimpi jenis yang kedua itu karena fisik kita mengalami gangguan. Kalau pakai istilah kitab suci namanya keempat elemen itu mengalami ketidakseimbangan.
Nah, kalau mungkin pakai istilah Mandarinnya itu mungkin apa yin yang bu tiao gitu. Jadi yin yangnya itu tidak seimbang, atau kalau apa pakai istilah Buddhis ya itu 4 elemennya itu tidak seimbang. Nah, biasanya kalau mimpi karena gangguan kesehatan seperti ini biasanya itu adalah mimpi buruk. Misalnya ya dikejar oleh orang jahat sampai kita teriak-teriak ya. Kemudian jatuh dari tempat yang tinggi sampai kita juga teriak-teriak ya. Pokoknya mimpi buruk seperti ini. Nah, itu biasanya itu tanda-tanda tanda-tanda mau sakit ya. Atau kadang-kadang ada juga merasa kadang-kadang dia merasa berada di tempat yang kotor begitu. Nah, kadang juga itu tanda-tanda mau sakit. Nah, itu mimpi jenis yang kedua. Kemudian mimpi jenis yang ketiga itu diberitahu oleh sejumlah makhluk. Nah, kadang bisa dewa juga, tapi kalau diberitahu oleh makhluk ya bahkan oleh dewa itu belum tentu bagus juga. Kadang-kadang dikerjain juga oleh dewa. Kadang-kadang dewanya nakal juga ya. Saya kasih satu contoh misalnya. Konon ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu di Sri Lanka ada seorang biku, dia meminta orang untuk menebang sebuah pohon besar yang berada di depan wihara tempat dia tinggal. Biasanya kan kita tahu bahwa pohon yang sudah cukup besar biasanya pasti ada dewanya. Pohon makin besar dewanya makin ini juga ya. Kalau nggak salah ya. Jadi dewa itu dewa yang tinggal di pohon itu merasa marah karena rumahnya itu dirusak ya. Tapi jangan gara-gara saya ngomong begitu lalu lain kali nggak berani nebang pohon. Kalau nggak salah ya mungkin nanti permisi saja ya. Permisi, kadang-kadang memang ada sejumlah hal ya tetap orang harus menebang pohon, tapi seorang biku tidak boleh menebang pohon ya. Jadi waktu itu dia menyuruh orang menebang sebuah pohon yang ada di depan wiharanya, dan dewa yang tinggal di pohon tersebut itu merasa marah. Akhirnya dia memikirkan suatu cara untuk balas dendam. Nah, jadi suatu hari dia kasih mimpi ke biku tersebut. Ya, kita tahu biasanya makhluk halus begitu, makhluk dewa gitu, itu mereka mampu mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, jadi suatu hari dia kasih mimpi bahwa beberapa hari lagi ini akan terjadi ini. Ternyata setelah biku ini dia mendapatkan mimpi ini, lalu beberapa hari kemudian betul terjadi peristiwa itu. Wah, dia pikir wah ini mimpi saya ini jitu nih ya. Lalu tidak lama kemudian dewa ini dia kasih mimpi lagi ke sang biku. 1 minggu lagi raja akan meninggal. Nah, biku ini mungkin dia juga mau cari muka ya. Jadi dia ceritakan bahwa ke orang lain bahwa 1 minggu lagi raja akan meninggal ya. Akhirnya berita ini sampai ke istana, lalu raja dengar ya, hebohlah istana. Wah, 1 minggu lagi raja akan meninggal ya. Bayangkan kalau misalnya ada orang meramalkan presiden atau 1 minggu lagi bakal begitu ya, heboh ya. Tapi juga ini siapa percaya ya. Tapi ya karena ini dianggap mimpi dari seorang biku yang dianggap sakti, karena sebelumnya kan sudah mengalami hal yang di mana mimpinya itu cukup jitu, sehingga ya banyak yang terpercaya termasuk pihak istana. Sehingga pihak istana ya sudah melakukan berbagai persiapan untuk meninggalnya sang raja. Tapi ternyata 1 minggu kemudian rajanya tidak meninggal. Ya. Akhirnya marahlah sang raja dan pihak istana. Akhirnya biku ini ditangkap, kaki dan tangannya dipotong. Konon ceritanya demikian. Jadi dari cerita ini kita bisa lihat bahwa mimpi yang diberikan oleh makhluk yang lain, termasuk juga dari dewa, itu belum tentu ini benar. Kadang-kadang kita juga dicipuain, dikecoh. Ya, itu adalah jenis mimpi yang ketiga. Kemudian jenis mimpi yang keempat itu adalah memang ada sejumlah orang memiliki kemampuan tertentu ya. Kemampuan komunikasi atau kemampuan tertentu
dia bisa menerima suatu informasi melalui mimpi. Ya, jadi dia bisa melihat melalui mimpi apa yang akan terjadi, dan ini bukan karena diberitahu oleh dewa yang lain. Nah, itu adalah jenis yang keempat. Konon mimpi seperti ini biasanya terjadi pada subuh hari. Ya, saya nggak tahu. Ya, itu kira-kira yang saya ketahui tentang 4 jenis mimpi ini. Ya, ini hanya sekedar pengetahuan saja, sedikit tambahan untuk keterangan yang telah diberikan oleh Meta. Ya. Yang saya tanyakan ya, biasa saya dengar masalah orang tatung ya, ya, tentang ini ya, bahasa kecil. Ini orang yang sebagai media ini ya berhubungan dengan mereka ini ada ikatan karma ya antara media sama makhluk. Boleh bilang ya. Ada ikatan perbuatan atau hubungan atau urutan karma ya kalau gitu ya, atau memang biasa makhluk juga ada, dia memang tujuannya ingin berbuat kebaikan untuk menolong mencari orang yang medianya kita orang bilang ya, oke bilang aja itu aja saya tanya deh. Bapak namanya siapa? Darsono aja. Antara si makhluk dengan orang yang menjadi media untuk dimasukin, itu biasanya ada keterkaitan karma. Dan si makhluknya seperti biasa itu dia ada tujuan untuk membantu orang. Ada yang memang yang ngemasukinnya itu leluhur. Ada juga yang memang dewa, tapi itu biasanya bukan dewa benar-benar aslinya, tapi bisa muridnya, bisa dewa lain yang mengaku sebagai dewa tinggi. Karena apa? Kalau dia tidak mengaku sebagai dewa yang sudah mencapai tinggi gitu tingkatannya, biasanya kan orang yang bertanya belum tentu mau mendengarkan. Jadi si makhluk ini mau membantu orang, mau nggak mau pakai nama dewa yang tertinggi ini. Ia bawa nama aja, padahal tujuannya membantu. Tapi kalau ngebedain apakah ini dewa beneran atau bukan, ketika kita mendapat teguran dari dewanya, dewa yang ngemasukinnya, kata-katanya kalau itu memang dewa yang masuk, dia mengucapkan teguran yang halus. Tapi kalau memang itu yang masukinnya makhluk rendah, dia mengucapkan kata-kata yang kasar. Karena bagaimanapun juga dewa walaupun masih memiliki nafsu, masih memiliki emosi, dia tetap teratur tata bahasanya. Begitu aja sih. Nama saya Hari Gunawan, nama Bude. Saya mau tanya dengan Bu Meta tentang regresi. Apakah regresi pada pikiran seperti hipnoterapi itu benar bisa melihat past life? Karena kalau di meditasi kita harus berlatih sampai jana keberapa itu baru bisa lihat kan. Itu kalau regresi kan berarti shortcutnya. Itu validitasnya bagaimana? Terus yang kedua, kalau tadi ada Pak Darsono tanyain soal dewa, saya jadi curious bahwa ada beberapa dewa. Kalau kita ngomong tentang dewa kan berarti kita bicara seseorang dengan jasa kebajikan yang pernah dia lakukan. Kalau kita lihat kisah Dewa Kongkong itu saya masih susah membedakan apakah itu tokoh fiksi karena itu karya sastra atau apakah itu benar ada. Kalau itu karya sastra, kenapa ada dewa yang mengaku sebagai Dewa Kongkong? Nah,
Saya mau tahu itu sebenarnya adalah bagian dari kesadaran yang muncul sebagai dewa rendah yang pernah membaca kisah itu kemudian ngaku-ngaku gitu. Nah itu mungkin salah satu bagian yang bikin saya curious. Ya. Karena kalau dia adalah tokoh fiksi dan orangnya tidak eksis, biasanya tidak ada, terus ada dewa seperti itu. Terima kasih. Awalnya saya juga belajar hipnoterapi ini karena saya penasaran. Apakah regresi ini benar-benar bisa membantu seseorang untuk bisa melihat past life-nya sendiri? Setelah saya mempelajari, terus saya mencoba praktekin untuk membantu orang melihat past life-nya dengan sebuah kasus, dan itu benar-benar efektif. Karena kalau saya membuktikannya, ketika saya bimbing seseorang masuk ke regresi, itu harus tahu dulu dia mau cari akar permasalahannya apa. Karena kalau saya langsung tarik ke akar permasalahan, bukan sekedar buat iseng-iseng mau tahu dulu istri saya siapa, suami saya siapa, kerjaan saya apa, itu nggak terlalu penting untuk tahu di past life. Karena yang benar-benar penting untuk tahu di past life, salah satu kasus saya itu pernah ada seseorang yang memang dia mempunyai masalah di punggung leher sini, dan itu dia sudah ke dokter di Indonesia, di Singapura, Malaysia, nggak ada apa-apa, sampai udah di MRI. Terus dia sampai bilang ke paranormal, ke dukun, kemana udah hipnoterapi pun dia bilang udah, tapi gagal. Terus saya bilang ya udah, mau nggak saya coba? Ya udah saya coba, tapi saya tahu ini orang banyak masalah, jadi tidak langsung fokus ke dalam regresi hipnoterapi past life-nya. Dan saya tidak langsung cari ke akar masalah dulu, karena saya tahu ini orang banyak masalah. Jadi harus keluarin dulu segala amarah yang ada di dalam dirinya, amarah terhadap seseorang. Jadi dia keluarin semuanya. Setelah dia lega, setelah dia rasa sudah nyaman, dia bisa lebih memberikan energi positif untuk dirinya sendiri. Baru saya relaksasi, pelan-pelan masuk ke past life, tapi ke akar masalah penyebab penyakitnya. Di situ, setelah dia ketemu akar masalahnya, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Udah keluar lagi, dan sekarang dia sudah sembuh sakitnya karena dia tahu akar masalahnya apa dan apa yang harus dia lakukan, dia sudah tahu. Jadi kalau saya hanya fokus di situ, tidak melebar kemana-mana. Ada juga yang kasusnya apa, dicari lagi akar masalahnya apa, gitu. Kalau memang ada karma yang dia harus jalanin dulu untuk di kehidupan ini, itu ada yang seperti dia lewatin. Ada satu kasus dia mau tahu kenapa penyebab dia bisa gagap di kehidupan ini. Ketika terus mencari akarnya, dia blank. Tapi ketika dialihkan, coba kita cari akar masalah kamu yang lain, dapat. Tapi ketika digagapnya nggak dapat. Terus saya bilang ya udah keluar dulu, saya coba cek apa penyebabnya, kenapa kamu bisa nggak masuk ke akar masalah penyebab gagapnya. Ternyata ketika saya cek secara langsung, ini proses karma yang lagi dia harus jalanin. Karena gagapnya ini tidak akan bisa hilang. Karena dia berharap dengan tahu akarnya dia bisa menghilangkan gagap ini. Jadi saya bilang gagap ini harus tetap dijalankan, tidak bisa dihilangkan sampai akhir proses kehidupan ini. Jadi kalau memang tujuannya untuk menghilangkan, ini tidak bisa. Kalau hanya untuk sekedar tahu penyebabnya, mungkin bisa.
Itu jadi setelah dia tahu ini memang harus jalan, ya udah dia bilang ya udah deh saya jalanin dulu. Saya tidak mau hilangin, tapi saya memang harus jalanin dulu. Dia sadari menerima keadaan ini, dia jalanin. Dan dia sudah tidak ada lagi keluhan. Gitu. Terus selanjutnya untuk yang Dewa Kuan Kong itu asli atau tidak, itu beneran asli. Karena saya pernah bertemu beliau ada di alam dewa. Dan dia aslinya ganteng. Ya ganteng dan fisiknya tuh gagah. Kalau di rupang-rupangnya memang ada dibikin agak gemuk. Karena itu versi dia waktu di alam manusianya. Dia seperti itu agak gemuk, mukanya garang dan penampilannya ya gagah. Tapi aslinya di alam dewanya dia wajahnya sangat ganteng. Terus bentuk tubuhnya itu sangat gagah, tidak gendut. Dan berpakaiannya pun sangat indah. Itu benar-benar pakaian ya seperti dulu dia waktu berperang. Itu pakaian yang kebanggaannya dia yang selalu dipakai ketika lahir di manusia yang dulu sebagai jenderal perang. Itu aja yang saya dapat jelaskan. Kalau selama ini kan yang tanya semua pada norma-norma dan tahu ya. Jadi saya mau meminta satu penjelasan dari Ibu ya. Bagaimana dengan anak autism? Kalau autis kan dia nggak sadar. Jadi apa yang dia lakukan kan tidak sesuai dengan, mungkin di luar dari kesadaran dia, kadang sadar, kadang enggak. Jadi anak autism, kebetulan saya punya anak itu 24 tahun ya. Kadang kayak dulu kalau masih kecil, kita bilang indigo bukan. Jadi begitu dia lihat gelap, sepertinya dulu dipandain katanya sepertinya bisa lihat. Takut, jadi satu orang satu kebakar lari kabur begitu. Tidak, kita nggak tahu. Tapi memang kalau saya merasa di rumah ya, itu memang sepertinya kadang kalau kita bangun pagi-pagi dulu seperti kan ada 3 bulan kan ada Bante datang ya. Itu setiap jam 4 saya bilangin, oke nggak apa-apa. Pokoknya sekarang kalau ada apa-apa kan kita nggak mau budaya. Sekarang saya memang bingung sama Bante juga bilang, Bante ini kalau yang namanya autis itu mau mesti gimanain? Ya Bante bilang mungkin dilihat dari tempol dulu mungkin suka mabok, mungkin suka apa? Ya udah itu anak saya ajarin nama khas saya itu bisa ya 3 permata Buddha. Bisa, cuman yang penasaran ya Bu Meta ya, itu sepertinya autism itu dimasukin sama makhluk atau memang kalau dari segi kedokteran itu kan memang ada gangguan di sarafnya. Tapi karena anak saya kenanya yang enggak itu kan bagus. Jadi kalau kita meditasi, dia pun bisa meditasi intuitif. Jadi kitanya bingung. Terus bagaimana kita cara ibu untuk mengetahui masa pasti ya, karena kan orangnya kan nggak bisa komunikasi verbal sama kita, itu aja. Terus kadang kan kita lihat ya, kadang orang crazy gila ya, itu lewat itu anak ngerti. Kadang kita sedih, itu orang gila, kasih duit, kasih makan biasa saya lewat dia berlimpah jasa ya, kasih dia bisa. Cuman sekarang kan saya bingungnya kan nanti kalau di pasar kan dia nggak bisa cerita. Karena memang nggak ngerti Bu Meta, jadi kira-kira gimana? Kalau sama lawyer sih, lawyernya bilang bahwa itu memang kemasukan hantu leluhur katanya. Dukun Daya juga bilang begitu. Terus kalau sama Bante mungkin masa lampaunya itu karena kan dia pemabok sama narkoba. Cuma sekarang mungkin nanti saat sesi kan berikutnya kan kita ada sesi. Cuma sekarang bingung supaya terbuka semuanya bahwa ini anak autis kalau kita bawa ada yang ngerasa kasihan ya, secara kita profesional kan kita latih dengan terapi. Cuman ya kadang kan kita juga takut ya ketemu orang yang gak benar ya, syukurnya saya mungkin sampai 20 tahun ini saya cuma ketemu 2 orang yang kena maki-maki itu ya, karena dia begitu mau nakal jahilin orang kan orang kaget ya, apa sih marah. Cuman yang saya penasaran, lo kalau bilang memang kemasukan kita dari budaya tengah malam dari cabut juga kagak bisa. Nanti coba kita lihat pas live-nya, cuman sekarang perlu diketahui bahwa
itu anak kan nggak bisa diajak komunikasi kan Pak, jadi nggak ngerti. Kira-kira bisa dibantu gimana Bu Meta? Terima kasih banyak. Autis ini saya pernah pengalaman karena waktu saya remaja, saya mengasuh anak sekolah minggu, dan di situ orang tuanya selalu taruh anaknya yang autis. Dia tinggal aja orang tuanya karena dia merasa ya udahlah diwihara aman ini, dan yang ngurusin saya dan teman-teman. Di situ sampai dia sekarang sudah normal. Jadi anak autis ini yang dibutuhkan kasih sayang dan perhatian yang khusus. Jadi kalau dia setiap kali membuat ulah, setiap kali ada hal yang dia lakukan yang secara spontan biasanya ngagetin dan kadang membahayakan, itu kita langsung cepat tindakannya. Terus kita langsung sabar, kita nggak boleh pakai emosi. Sama anak autis itu kita harus benar-benar sabar, ekstra sabar, penuh kasih sayang, penuh cinta kasih. Terus ya kita sering puji gitu. Lama-lama dia membaik. Enggak, autis itu enggak ada kemasukan apapun. Autis itu memang murni dari medis gitu. Bener-bener kalau dicek medis ya memang ada penyebabnya. Anak saya kan kalau begitu dikasih kertas, kalau dia memang biasa kita jual backnya yang sebelumnya, kita sumbang ke anak itu sebulan makan. Itu kalau dikasih kertas apapun dia bisa dapat kartun, semuanya bagus. Cuma pewarnaan ya, diajar gradasi dia nggak mau. Saya rasa memang selama ini setelah setahun ini memang saya ajarin doa yang budaya yang namun hasa segala ya. Ya memang bisa diajarin kalau anak autis bisa, Jadi, memang bisa. Bisa penghafalan memang puji Tuhan itu juga teman saya ada bilang. Ya. Juga bilang bahwa ini anak memang sudah mulai ada kesadaran. Ya. Yeah. Tapi ya kalau diajak keluar masih tetap nggak bisa meta ya. Yeah. Cuman yang sekarang kan kita heran bagaimana cara kita mengeluarkan dia. Selama ini sih memang saya terapis kita pernah lakukan stem cell di Jerman 3 kali. Ya. Yeah. Ternyata saya rasa juga jauh. Terus kemudian dulu saya di Jakarta juga saya sudah mengikuti dari kecil ya itu memang ke Jakarta ke profesor yang terapis karena awal mula kan tidak bisa bicara, jadi kita mesti patologis di Austria. Cuman sekarang kan saya bingung, itu kan 24 tahun dibilang kagak ngerti juga ngerti, dibilang mengerti juga nggak mengerti. Memang seperti itu anak autis. Dia benar-benar butuh perhatian dan kasih sayang. Tapi kalau diajarin dia ngerti. Itu semua anak autis seperti itu. Memang kadang beda-beda ya autisnya. Tapi tetap dia mengerti kalau diajarin segala sesuatu. Dan dia sangat cepat menangkap apa yang dicontohkan. Kalau orang-orang sekitar ini mencontohkannya dengan perbuatan baik, melakukan hal-hal yang positif baik, dia tuh sangat cepat mencontoh dan merekamnya. Tapi kalau orang-orang sekitarnya memberikan contoh dan ucapan atau apapun yang negatif, dia langsung rekam. Suatu saat dia akan lakukan atau ucapkan hal yang udah dia lihat. Gitu. Itu seandainya kayak begini, apakah kita bisa melakukan sebagai orang tua ya atau saudara? Saya di Pontianak ini udah rata-rata tembus di atas 250 ya. Itu kira-kira kalau kita kan secara Buddhis, ya kira-kira sebagai orang tua ada nggak kita yang bisa kita lakukan ya untuk bisa sedikit meminimalisasi dia punya sifat ego autismenya yang menyendirinya itu loh. Seperti kalau saya memang belakangan karena diajak ke Buddha ya vihara ya, jadi kasih makan burung dia tahu kalau dia udah bangun apa kan kita kasih tahu makan burung. Terus kalau ada pengemis kasih dana walaupun sedikit, tapi sekarang kan mau dikerja ada perda nggak boleh kasih. Tapi saya lebih cenderung kasih sisa makanan apa. Cuman kan banyak sekali orang tua autis yang tidak tahu. Minimal kalau orang yang percaya, orang yang punya kasihnya. Minimal kalau seandainya kita bisa tahu, mungkin di sini Pak Hadirin kan ratusan orang ya. Minimal kalau misalnya Ibu Meta bisa kasih sedikit sarannya yang bisa meminimalisasi keautisan mereka ya, itu kita mohon dengan sangat untuk berbagi ke sesama. Itu aja sih yang tadi saya sudah bilang, kasih perhatian,
cinta kasih dan kasih sayang, memperlakukan dia dengan seperti itu. Jadi ketika kita lagi capek atau emosi, jangan tunjukkan di depan dia. Itu aja, nanti seiring dengan waktu akan ada perubahan. Memang nggak cepat, anak autis itu perubahannya sangat tidak cepat. Tapi dengan kita terus memberikan cinta, kasih sayang, sabar ngadepinnya, terus kasih contoh yang positif, itu pasti berubah. Pelan-pelan, itu aja sih caranya. Tapi kitanya harus sabar. Kalau kita lagi moodnya biasanya kan lagi nggak bagus, tinggalin dulu. Orang yang lagi moodnya bagus mungkin deketin dulu dia. Nanti kita moodnya udah kembali normal, kita sabar lagi ngadepin dia. Memang harus ekstra banget. Karena dulu juga saya ngadepin anak autis tuh di sekolah minggu, tiap minggu jadi udah was-was. Waduh, mamanya titipin, waduh mamanya titipin. Tapi lama-lama terbiasa. Terus ngelihat perkembangan dia bagus. Terus mamanya juga bilang, ini makin lama anak ini makin bagus ya dititipin sekolah minggu. Ya iyalah, semuanya harus ekstra sabar gitu. Saya tahu. Jadi ya udah, dengan gitu ada perubahan. Benar-benar ada perubahan. Dari segi meditasinya, mereka kan bisa lihat. Kira-kira dari batin nanti juga kerja paham. Itu kira-kira bisa nggak bisa kita coklat ya kan? Dia Chinese kan ada coklat atau pidana apa atau apa. Soalnya kita memang dari dulu dari kecil juga diajarin, kita pernah. Kira-kira dari segi kepercayaan begininya itu bisa ada nggak yang meminimalisasi ini? Kalau dari pelimpahan jasa sih, ya coba aja dilakukan. Aku sih belum pernah melakukannya untuk anak autis pelimpahan jasa ini. Tapi tante boleh coba untuk Ehipasiko. Aku belum pernah. Jadi aku belum tahu gimana kalau di pelimpahan jasa benar-benar ngefeknya lebih cepat atau enggaknya. Maksudnya itu sejenis apa? Dengan upacara tertentu. Kalau dengan upacara tertentu sih enggak. Belum pernah coba. Coba mungkin nanti bisa coba Ehipasiko, karena aku belum dapat anak autis yang bisa diasuh lagi. Jadi Saya titip kok. udah cukup tante. Karena selain anak autis, anak cacat mental pun bisa. Kalau kita selalu kondisiin hal-hal positif, ajarin yang baik, terus didik dia dengan cinta dan kasih sayang. Memang kalau cacat mental lebih susah ya untuk dia bisa normal. Tapi mengarahkan dia ke arah yang lebih baik, positif, itu bisa. Tapi kalau autis bisa berangsur-angsur normal, itu dengan cinta kasih dan kasih sayang. Dan itu sangat waktu yang panjang. Benar-benar ekstra banget. Itu mungkin Bante yang akan melanjutkan. Terima kasih Bante. Hanya sedikit saja. Saya pernah mendengarkan nasihat dari seorang guru terhadap satu keluarga yang anaknya autis juga. Dia memberi nasihat supaya anak tersebut sering diajak oleh keluarganya untuk melakukan function. Ya, untuk melakukan function. Tentu saja waktu melakukan function bukan hanya lepas begitu saja, juga mengajari dia mencintai makhluknya. Ya, tidak usah functionnya sekaligus banyak-banyak. Setiap hari mungkin seekor ikan itu juga tapi sering. Ya, katanya begitu. Ya, ini mungkin salah satu. Ya, jadi ajak anaknya itu melakukan perbuatan baik. Oke lah, paling tidak itu mengajak anaknya melakukan perbuatan baik. Ya, untuk juga mencintai makhluk yang lain. Ya, saya merasa bahagia pada hari ini bisa hadir di talkshow Mas Noel Future. Pada hari ini saya ingin menyampaikan dua pertanyaan. Saya tidak bertanya tentang saya siapa, saya itu siapa. Saya tidak bertanya itu ya, karena tadi sudah di warning ya. Saya ingin bertanya, ini ada dewanya ya kayaknya, ada dewanya nih.
Ya, jadi saya ingin bertanya tentang ada teman yang mengatakan bahwa saya ini selalu diikuti leluhur, selalu diikuti atau yang menjaga saya leluhur. Ya, mungkin dari pandangan dari Ibu Meta, apakah leluhur saya masih ada di samping? Ya. Jadi karena saya beberapa kali bertemu dengan teman itu selalu mengatakan bahwa saya yang menjaga itu ada leluhur saya yang menjaga. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah dari apa yang disampaikan dari teman itu mungkin menurut pandangan Ibu Meta sama? Itu yang pertama untuk Ibu Meta tentang apakah saya ini ada yang menjaga atau leluhur saya yang selalu menjaga saya. Kemudian untuk yang kedua, untuk bakti kita, terkadang banyak orang yang tidak percaya tentang kehidupan lampau, yang mengatakan bahwa hidup ini hanya sekarang ini saja. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan dari orang-orang yang mungkin belum memiliki kepercayaan, keyakinan terhadap kehidupan lampau itu? Saya kira itu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ada sejumlah cara, yaitu satu adalah melalui meditasi. Tapi tentu saja itu tidak gampang. Ya, setelah mencapai jana, lalu mendapatkan kesaktian, mengetahui kelahiran lampau, nah itu bisa mengetahui. Tapi itu ya tidak gampang. Kemudian cara yang lain lagi adalah yang disebut sebagai regresi. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, itu juga sulit untuk diyakinkan. Kemudian ada cara yang ketiga, kalau menurut saya, itu bahwa di dunia ini ada sejumlah anak yang mungkin saya pernah cerita, ada sejumlah anak antara usia 2-4 tahun, itu mereka mampu mengetahui kelahiran lampau. Di YouTube sekarang banyak cerita seperti ini. Ya, Jadi anak-anak seperti ini mereka belum mampu untuk membaca. Umumnya antara 2-4 tahun. Mereka belum mampu membaca, tapi mereka mampu bercerita, sudah mulai bisa bercerita. Nah, mereka bercerita yang tentang kelahiran lampau mereka. Dan ada cukup banyak sekarang cukup banyak ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap anak-anak seperti ini. Ya, dan ini dilakukan oleh para ilmuwan. Jadi ini dilakukan secara ilmiah. Dan ada laporan-laporannya, dan sudah cukup banyak buku yang diterbitkan yang berhubungan dengan cerita seperti anak-anak seperti ini. Dan anak-anak seperti ini bukan hanya ribuan, puluhan ribu, dan itu bukan hanya terjadi di negara Buddhis, bahkan di Lebanon, di negara Arab. Kemudian di Eropa, di Amerika, di Israel, itu hampir setiap negara punya cerita seperti ini. Ya, di Amerika misalnya ada seorang anak, dia sejak usia 2-4 tahun sering mimpi, ya seminggu bisa 3-4 kali mimpi jatuh dari pesawat, ya mimpi yang sama. Ternyata setelah digali lagi, ya dia cerita bahwa dulunya itu dia adalah seorang pilot pesawat tempur yang ditembak jatuh, ya waktu Perang Dunia Kedua. Jadi banyak cerita anak-anak seperti ini, dan ini bagi kita sebagai umat Buddha biasanya itu cerita yang cukup meyakinkan, ya cukup meyakinkan. Misalnya dalam ada anak misalnya dalam kelahiran lampau dia kepalanya ditembak begitu, dan biasanya itu ini menimbulkan tanda kelahiran, ya tanda kelahiran. Jadi misalnya dulu dibacok di bagian perutnya, dan ada tanda kelahiran di bagian perutnya juga. Itu bukan sugesti, karena ada satu anak dia cerita dulu dia ditembak mati, seorang anak perempuan, jadi rambutnya panjang. Jadi dia cerita dia ditembak mati di bagian kepalanya. Lalu waktu itu para ilmuwan yang meneliti terhadap anak ini sudah mulai curiga, jangan-jangan punya tanda kelahiran. Ternyata setelah diperiksa, itu di belakang kepalanya yang tertutup oleh rambut, itu ditemukan ada tanda kelahiran.
bekas tembaknya. Ya. Sebelumnya anak ini dia tidak tahu, keluarganya juga tidak tahu bahwa ini ada tanda kelahiran. Ya, saya pikir itu salah satunya. Tapi kalau bagi mereka yang sudah sejak awal sudah memblok adanya kelahiran lampau ini, itu kita pakai cara bagaimanapun juga biasanya sulit. Ya, sulit. Ya. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.